Oke, jadi bagaimana episode ketiga dari serialnya Shadow Garden itu sendiri? Ya, jadi episode ketiga ini benar-benar luar biasa epicnya gitu kan, dimana dari awal episode sampai akhir episode itu benar-benar ya gelut terus gitu kan, benar-benar pertarungan yang bagus banget yang disajikan, benar-benar seru banget gitu kan. Ada kita lihat si Elizabeth versus anggota dari si Beta itu sendiri gitu kan, yang terdiri dari Rose Oriana, juga ada number 664, 665, terus ada Juggernaut juga yang mencoba untuk menyerang si Elizabeth, bahkan akhirnya si Aurora juga muncul untuk menyerang si Elizabeth itu sendiri. Nah, jadi episode ketiga dari serialnya Shadow Garden itu sendiri itu dibuka dengan bagaimana Cid ini tuh mempertanyakan gitu kan, di mana last bossnya gitu kan, di mana bosnya. Padahal bosnya itu sendiri udah dia kalahkan tanpa dia sadari gitu kan, saat dia tuh mengeluarkan air atomik di episode keduanya kemarin. Nah, saat Cid tidak menemukan adanya si tanda-tanda Ratu Dara di sana, dia balik lagi lah ke tempat dia menemukan ya gudang uang lah gitu kan, gudang emas yang dia temukan sebelumnya. Dan saat Cid itu kembali ke tempat tersebut, ternyata Mary dan Claire itu baru aja tiba di Menara Crimson. Lebih tepatnya itu adalah di puncak Menara Crimson, di mana tempat si Elizabeth harusnya berada. Nah, di sini Mary itu mencari-cari lah di mana Elizabeth itu berada. Claire juga mencari di mana Cid itu berada. Di mana di sini saat Mary itu menyadari kalau peti mati dari si Elizabeth itu sendiri dan juga keberadaannya Crimson sudah tidak ada di sana, si Mary pun merasa khawatir lah gitu kan. Dan tiba-tiba aja ternyata si Elizabeth itu bangkit lah dari sebuah artefak yang berbentuk bunga yang pernah sempat dipegang sama si Crimson di beberapa episode sebelumnya. Nah, di sini saat si Elizabeth ini tuh bangkit, dia langsung menyerang Claire dari belakang. Bahkan tubuhnya Claire ini tuh seperti tertusuk oleh tentakel yang sangat besar banget, dan itu melubangi ya sebagian besar tubuhnya dari Claire itu sendiri. Bahkan bukan hanya itu, Claire gitu ditangkap ya sama si Elizabeth dan digigit lah si Claire di sana. Dan tiba-tiba aja gitu kan kelompoknya dari si Beta pun akhirnya muncul, di mana di sini Beta langsung menebas kepalanya dari si Elizabeth, dan nomor 665 itu membawa tubuhnya dari Claire untuk menjauh dari si Elizabeth itu sendiri. Di mana di sini diketahui kalau Claire itu sudah tidak bisa bernapas lagi, dan tetap aja pertolongan pertama diberikan kepada si Claire untuk bisa yang namanya itu mempertahankan mana yang ada di dalam tubuhnya. Nah, di sini kita juga diperlihatkan bagaimana pertarungan antara si Beta melawan si Elizabeth, di mana kita bisa tahu kalau di sini Beta itu benar-benar jago banget bertarung gitu kan. Bahkan dia bisa memojokkan si Ratu Dara Elizabeth itu sendiri sebelum nantinya si Elizabeth itu mengamuk dan mengeluarkan serangan yang cukup brutal ya kepada sisinya dari si Beta itu sendiri. Nah, di sini juga kita bisa lihat di mana Juggernaut juga ikut campur ya, dan dia langsung naik ke atas Menara Crimson dan langsung menyerang si Ratu Dara Elizabeth. Walaupun pada akhirnya si Juggernaut itu sendiri tuh dihantam lah sama si Elizabeth itu sendiri, dan akhirnya kakinya itu patah gitu kan. Sedangkan untuk si Yukime sendiri, dia tidak banyak bergerak dan juga tidak banyak yang namanya itu melakukan penyerangan terhadap si Elizabeth, karena dia tahu kalau si Elizabeth itu benar-benar ya sangat buas banget dan sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan Beta yang mencoba untuk melawan Elizabeth dalam keadaan yang sudah full power harusnya gitu kan, dia merasa kalau aura yang dipancarkan sama si Elizabeth dan juga mana yang dikeluarkan itu jauh lebih besar daripada miliknya si Alpha. Ya, aku nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, tapi menurutku sepertinya Alpha jauh lebih kuat daripada si Elizabeth itu sendiri. So, singkat cerita saat si Elizabeth ini tuh menyerang secara membabi buta gitu kan kelompok yang ada di atas Menara Crimson tersebut, itu membuat luka yang disebabkan oleh serangan dari Elizabeth itu memunculkan reaksi dari kerasukan iblis Diabolos itu sendiri, di mana di sini orang-orang yang pernah ditolong sama Shadow dihilangkan lah gitu kan kutukan Diabolosnya itu sendiri. Tiba-tiba aja muncul lagi tuh kutukan gitu kan, di mana di sini tangannya Beta itu muncul yang namanya itu efek dari kerasukan itu sendiri. Dan kita juga dilihatin bagaimana kilas balik ya dari masa lalunya si Beta yang dulu tuh pernah kerasukan iblis Diabolos. Bahkan Claire juga memunculkan reaksi yang sama, dan itu membuat si Claire ini tuh masuk ke dalam dimensinya si Aurora. Nah, singkat cerita di dimensinya Aurora itu sendiri, Claire itu seperti berada di suatu ruang UKS gitu kan. Dimana di sini Aurora tuh lagi sibuk ya melihat-lihat lah bagaimana masa lalunya dari Claire itu sendiri, dan di dalam sebuah laptop yang dilihat sama si Aurora itu sendiri ada kilas balik antara si Claire itu dan juga si Cid Kageno itu sendiri. Ya, sepertinya di sini Aurora tuh melihat ya setidaknya tuh masa lalu dari Claire dan juga Cid waktu mereka itu masih di desa gitu kan, sebelum mereka tuh pindah ke ibu kota Midgard gitu kan. Nah, di sini si Aurora ini tuh mencoba untuk menjelaskan suatu teori yang mungkin kalian sudah sering dengar, yaitu mengenai teori Darwin gitu kan, dimana manusia itu berasal dari kera. Dan di sini Aurora sedikit menambahkan kalau ternyata ada kera-kera spesial, kera-kera yang bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan dunia, akhirnya berevolusi menjadi manusia. Ya, awalnya di sini tuh Claire itu nggak ngerti ya apa yang dibicarakan sama si Aurora, sampai pada akhirnya Claire itu sadar kalau ternyata tujuan
tujuan dari Aurora itu sendiri adalah untuk yang namanya itu menyelamatkan dirinya ataupun menolong dirinya dari kematian. Nah, singkat cerita di sini Aurora itu mengambil alih tubuhnya si Claire gitu kan, dan dia tuh akhirnya bangkit menggunakan tubuh dari Claire itu sendiri. Dan tentu aja di sini ada momen kocak ya, di mana si Beta ini tuh mengatakan bahwa si penyihir bencana itu kenapa tiba-tiba aja tuh mengambil alih tubuhnya dari si kakaknya si Cid ataupun si Claire itu sendiri. Bahkan di sini juga kita dilihatin bagaimana pertarungan antara si Aurora versus si Ratu Dara, di mana tentu aja di sini Aurora tuh jauh lebih unggul daripada si Ratu Dara Elizabeth itu sendiri. Bahkan di sini kocaknya si Aurora itu ingin mencoba untuk menggunakan teknik yang super gila banget, yaitu Aim Atomic miliknya si Shadow, walaupun pada akhirnya tubuh dari si Claire itu sendiri tidak sanggup yang namanya itu mengeluarkan mana sebesar Aim Atomic miliknya si Shadow, dan itu tentu aja gagal gitu kan. Tapi ya ini cukup mengerikan banget gitu kan, dimana ternyata Aurora itu udah ketularan cuninya gitu kan, cuninya si Cid gitu kan, yang ingin mengeluarkan teknik Aim Atomic yang dikenal oleh semua orang, ataupun di situ ada Beta ya yang tahu kalau teknik tersebut itu ya Aim Atomic miliknya si Shadow. Tapi versinya Aurora itu sendiri, dimana ya lingkaran-lingkaran sihir ataupun lebih tepatnya itu adalah partikel-partikelnya itu berubah warna, dari yang punya Shadow itu warna ungu sedangkan Aurora itu warnanya merah. Ya, ini adalah hal yang tidak kita temukan di light novel ataupun juga di bagian manganya, tapi ini cukup fresh banget dan cukup epic banget lah gitu kan kalau saja beneran terjadi gitu kan, tapi sayangnya nggak terjadi. Ya, di sini Aurora juga sudah cukup puas ya untuk bisa yang namanya itu nyelamatin si Claire dan juga mencoba untuk ya mengalahkan si Ratu Dara. Tapi pada akhirnya tubuh Claire nggak sanggup, dan ya tujuan Aurora tuh sudah tercapai lah gitu kan, dimana dia itu hanya mengulur waktu agar si Shadow itu muncul di pertarungan tersebut. Dimana kemunculan Shadow itu sendiri benar-benar epic parah gitu kan, dimana gitu kan kemunculannya Shadow itu dibarengi dengan pecahan serpihan dari koin-koin emas yang dia kumpulkan. Dimana di sini gitu kan si Beta ini tuh yakin banget sama si Shadow bahwa dia itu bisa mengalahkan si Ratu Dara, dan sangat yakin banget kalau Shadow itu jauh lebih kuat daripada si Aurora ataupun Ratu Dara Elizabeth. Nah, saat Beta ini tuh mulai yakin ya kepada tuannya Shadow, ternyata Shadow itu tidak yang namanya itu bergerak sedikit pun. Dimana saat itu ya Shadow tuh sedang yang namanya itu mencoba untuk memulihkan koin-koin emas yang hancur gitu kan akibat serangan dari si Elizabeth itu sendiri. Padahal di sini ya salah pahamnya terjadi lagi, di mana Beta itu berpikir bahwa Shadow itu tidak bergerak dan tidak bisa yang namanya itu menyerang si Elizabeth karena sedang melindungi yang namanya itu ya anggotanya gitu kan, Shadow Garden, ada Claire juga di sana dan juga beberapa orang yang berada di sana. Tapi ternyata Shadow tuh lagi pusing gitu kan, mikirin bagaimana dia bisa memulihkan koin-koin emas yang pernah dia curi yang sekarang ini tuh hancur berhamburan. Dan saat Shadow sudah mencapai batasnya, akhirnya dia langsung menyerang si Elizabeth itu sendiri secara terang-terangan. Ya, di sini pertarungan cukup epic walaupun ya sangat singkat banget, dimana di sini hanya satset gitu kan, dan akhirnya si Shadow ini tuh mengeluarkan teknik yang sangat-sangat kita tunggu, yaitu Aim Atomic tapi versi dari recovery-nya itu sendiri, dimana di sini Shadow berniat untuk menyembuhkan semua efek dari kerasukan iblis Diabolos yang ada di kota tanpa hukum. Bahkan orang-orang yang udah berubah jadi ghoul aja itu berubah menjadi normal lagi gitu kan, dan sembuh dari yang namanya itu ya efek dari perubahan diri dari manusia menjadi seorang ghoul. Dan ini benar-benar gokil banget sih. Ya, di sini ternyata Cid mencoba untuk menyelamatkan semua orang yang ada di kota tanpa hukum, karena dia nggak mau kota tanpa hukum itu hancur, karena kota tanpa hukum itu adalah dompet simpanannya dari Cid untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi uang. Nah, singkat cerita pertarungan selesai ya, dimana si Elizabeth ini tuh kalah telak dengan ya tekniknya dari si Cid itu sendiri, dan akhirnya Mary pun membawa tubuhnya dari si Elizabeth itu untuk menjauh dari Menara Crimson. Dimana di sini juga kita bisa lihat kalau Juggernaut ini tuh ternyata tertarik untuk bisa yang namanya itu melawan organisasi dari Shadow Garden yang dia anggap itu ya cukup kuat dan unik banget. Walaupun nasibnya nanti bakalan ya selesai lah gitu kan sama si Delta. Terus di sini Yukime juga berniat untuk menjalin kerjasama sama si Shadow ya, karena dia anggap Shadow itu adalah orang yang bisa mengendalikan dan juga memimpin ya kota tanpa hukum ke depannya. Nah, untuk bagian epilognya sendiri kita dilihatin ya bagaimana Claire itu berpamitan sama si Mary dan juga si Elizabeth ya, dimana di sini Mary dan Elizabeth nantinya bakalan pergi ke suatu tempat yang jauh banget untuk bisa memulihkan ya efek dari yang namanya itu haus darahnya si Elizabeth itu sendiri ya. Semoga aja mereka itu menemukan tempat yang bisa mereka tempati dan tidak ada lagi yang namanya itu peristiwa bulan darah di kemudian hari.
So di sini juga Claire bercerita mengenai dirinya yang mendapatkan suatu simbol ya di punggung tangan di sebelah kirinya gitu kan. Dimana simbol yang ada di tangan kirinya Claire itu sendiri berbentuk seperti jaringan-jaringan yang masuk ke dalam tubuhnya si Claire itu sendiri ya. Walaupun dari adaptasi manganya ataupun light novelnya harusnya bentuknya itu seperti lingkaran sihir, tapi ya udahlah gitu kan. Karena ada beberapa perubahan yang mungkin bakalan menarik ya untuk di animenya itu sendiri. So di sini Chit juga tidak merasa khawatir ya dengan tanda tersebut karena menurut si Chit gitu kan si kakaknya itu sedang masuk ke dalam fase Chunibyo. Jadi dia biarin aja lah, anggap aja ya kakaknya itu bersenang-senang dengan imajinasinya untuk sekarang. Dan mungkin kedepannya dia bakalan sembuh sendiri ya, beranjak dewasa dia udah bakalan ninggalin hal-hal yang seperti itulah gitu kan. Nah tak hanya itu, di bagian epilognya juga kita diperlihatin bagaimana Shadow ini tuh bertemu sama si Yukime. Dimana di sini adalah titik dimana nantinya Shadow akan bekerja sama Yukime untuk yang namanya itu menciptakan uang palsu untuk melawan Shadow Garden itu sendiri. Ya, arc dari John Smith bakalan dimulai di sini, dimana kita bakalan lihat nantinya Shadow bakalan menyamar jadi sosok yang cukup misterius yang bakalan dilawan oleh Shadow Garden itu sendiri. Dan ini adalah arc yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. So, jadi menurutku itu aja lah dulu mengenai review singkat ya untuk episode ketiga dari serial Shadow Garden. Dan kalau kalian tanya kenapa cepat banget, karena memang ini bakalan cepat banget plotnya karena mengejar adaptasi untuk 1,5 volume, dimana puncaknya nanti bakalan ada di arc dari Oriana Kingdom pada episode ke-12-nya itu sendiri sebagai penutup untuk season keduanya kali ini, kalaupun nggak diperpanjang tentunya. Dan kalau kalian tanya bagian Chit dan Claire itu waktu kecil yang waktu berburu bandit akan dimasukkan atau enggak, harusnya tidak, karena itu udah dijelasin secara tersirat di bagian Aurora yang melihat bagaimana Chit itu menyembuhkan si Claire waktu ya mereka itu sedang diserang sama si bandit, waktu Claire ini tuh pengen ngalahin bandit di dalam hutan gitu kan. Jadi itu adalah momen yang dipersingkat dengan sangat-sangat jenius banget dengan nampilin beberapa potongan bagaimana saat si Chit ini tuh menyembuhkan si Claire itu sendiri, dan itu benar-benar ya epic dan jenius banget sih menurutku. So jadi itu aja dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa tulis di kolom komentar ya, siapa tahu menarik. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.